Kita mau naikkan syukur kita pada pagi hari ini, karena Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita, saudara. Sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi kita, bahkan terlalu dalam untuk kita boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Tapi karena kasih Tuhan begitu besar, hak buat hidup kita, saudara. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, berharga. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
Terima kasih Yesus. Dalam untuk dimengerti, sungguh besar, indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami ya Tuhan, bahkan seluruh pengabdi yang ku tidak bisa membalas kasih, Anu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah kasih-Mu ya Tuhan. Pikirkan tentangku, terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar kasih-Mu ya Bapa. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, kau terselami bagiku. Sungguh indah. Kita sama-sama mau katakan, sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih. Terlalu dalam untuk terima kasih ya Bapa, buat pengorbanan-Mu ya begitu besar Tuhan. Besar. Indah kasih-Mu Yesus. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku.
indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Besar pengorbananmu bagiku, lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang begitu besar buat kami ya Bapa. Bahkan tidak terselami oleh pikiran kami ya Tuhan. Karena kasih-Mu begitu besar buat kami. Haleluya. Siapa kami Tuhan sampai Engkau rela menembus kami, bahkan rela mati di kayu salib demi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bahkan Kau jadikan kami biji mata-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar buat kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk
memuliakan Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tuhan Yesus sungguh baik. Yang merasa Tuhan Yesus sungguh baik, berikan salam kiri kanan. Kita mau bangkit bagi Tuhan. Kita mau serukan nama Yesus. Dia nama di atas segala nama. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sambil berdiri saudara, kita mau mengundang kita sama-sama berdiri. Kita semangat memuji Tuhan. Nama Yesus, nama yang di atas segala-galanya. Haleluya. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus, nama di atas segala-galanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Haleluya. Jemaat memuji Tuhan dengan luar biasa. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Biar roh kita boleh semakin menyala-nyala di dalam Tuhan saudara. Tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya.
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah 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 rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Biar roh kita semakin menyala-nyala melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Tetap semangat puji Tuhan ya saudara ya. Haleluya. Terima kasih. Kita akan duduk kembali saudara. Haleluya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita saudara. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kita mau katakan, ujilah kami ya Bapa. Selidiki batin dan hati kami Tuhan. Karena kami rindu. Dan kami ingin selalu dekat dengan Engkau ya Bapa. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, oh ku selalu sembahmu. Berjanji bahwa tidak satu pun daripada kami yang mencuri kemuliaan daripada Engkau, sebab Engkaulah yang layak untuk menerima segala-galanya, segala pujian kemuliaan untuk Engkau pribadi kami, Yesus kekasih hati kami, Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu bekerjalah Roh Kudus, Engkaulah wujud Kristus sempurna bagi kami. Artinya kami tidak akan pernah mengalami Yesus, kami tidak akan pernah berjumpa dengan Yesus kalau bukan Engkau ada, Engkau hadir dan berkarya bekerja di tengah-tengah kami. Jamahlah umat-Mu sekali lagi, jamah dan lembutkan setiap hati kami, kuatkan setiap kami, biarkan mereka yang sementara meneteskan air mata menerima penghiburan daripada Tuhan, mereka yang terikat dilepaskan dari semua ikatan-ikatan dosa. Engkau menegur, Engkau menginsafkan kami akan kesalahan, berbalik kepada terang yang ajaib di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih dan biarlah kebenaran yang kami terima bukan hanya kebenaran yang memberi informasi, tetapi kebenaran yang kami terima adalah kebenaran yang mentransformasi kami, merubah kami menjadikan sama seperti Tuhan kekasih hati kami Yesus Kristus. Oleh sebab itu berilah kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, hati seorang penyembah, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom. Selamat pagi, sesuka cita untuk berjumpa dengan Anda. Mari tanpa berpanjang lebar, saya ajak kita untuk melihat Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Nah, saya tahu ini kisah Natal, tapi entah bagaimana saya itu pas acara Natal, sukar sekali cari khotbah Natal. Tetapi setelah tidak Natal, gampang sekali ketemu acara khotbah Natal. Jadi saya bawa pada Anda, tapi percayalah ini adalah firman Tuhan yang bukan hanya waktu Natal, tetapi bagi setiap kita tiap hari. Nah, lihat Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, sebelum kita lanjut ayat 19, mari perhatikan ayat 18 sekali lagi. Dia berkata, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Nah, bahasa asli dari kalimat itu bisa diterjemahkan begini. Kelahiran Yesus Kristus in this set of order. Dalam urutan seperti berikut.
Jadi Anda lihat hidup itu ada urutannya. Sama-sama bilang urutan. Hidup itu ada urutannya. Kalau Anda punya anak mungkin sekitar 4-5 tahun, kemudian Anda berkata, "Dek, nanti besok sudah mau sekolah ya, tahun ini masuk sekolah ya, TK atau TK ya Dek ya." Kemudian adiknya berkata, "Papa, Mama, Dedek kalau sekolah mau kayak Koko pakai celana panjang, enggak mau celana pendek." Dedek langsung sama-sama Koko ya di SMA. Enggak bisa. Kenapa tidak bisa? Sebab harus mengikuti urutan. Jadi Anda mulai dengan SD, baru Anda SMP, baru Anda bisa di SMA. Sebab hidup ada, sekali lagi apa? Urutannya. Sama-sama bilang urutan. Anda punya nomor PIN ATM biasanya 6 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian Anda ambil kartu ATM, Anda masukkan ke mesin, Anda tekan 1, Anda tekan 2, Anda tekan 3, 4, 6, 5. Walaupun angka 1 sudah Anda tekan, angka 2 sudah Anda tekan, angka 3 Anda tekan, angka 4, 5, 6 sudah Anda tekan. Tapi karena urutannya tidak sesuai, maka mesin itu tidak akan bekerja bagi kita. Kenapa? Sebab untuk sesuatu bekerja, dia perlu urutan. Sama-sama bilang urutan. Nah, masalahnya orang Indonesia nggak suka urutan. Dari mana Pak Pendeta tahu orang Indonesia tidak suka urutan? Sebab orang Indonesia tidak suka ngantri. Nggak suka urutan. Orang Indonesia juga saya tahu nggak suka urutan. Dari mana Pak Pendeta tahu orang Indonesia nggak suka urutan? Orang Indonesia masih suka lebih baik nyogok potong kompas. Sebab orang Indonesia tidak suka urutan. Tapi hidup ada urutannya. Sama-sama bilang urutan. Tuhan pun bekerja ada urutannya. Matius 1:18 Tuhan bekerja dalam kisah Natal ada urutannya. In this set of order, dalam urutan seperti berikut. Bahkan dalam Mazmur Alkitab berkata Tuhan menetapkan apa? Langkah-langkah orang. Jadi hidup itu ada langkahnya, ada stepnya, ada tahapannya. God order the steps. Jadi Tuhan menetapkan step order, ada urutan. Sama-sama bilang urutan. Sebab Tuhan bekerja pun punya urutannya. Matius 6:33 berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, barulah makanya semuanya itu akan ditambahkan." Jadi urutannya adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, rajanya Yesus Kristus, barulah semua yang kamu makan, minum, pakai, barulah semua itu akan ditambahkan. Jangan dibalik urutannya. Makanya orang Kristen seringkali bilang begini dan menurut saya ini salah. "Oh Pak Pendeta, Tuhan berkati dulu baru saya percaya Yesus. Oh Pak Pendeta, Tuhan sembuhkan saya dulu baru kemudian saya ke gereja. Oh Pak Pendeta, saya terima berkat dulu baru kemudian saya mau setia pelayanan." Itu tidak sesuai urutan. Bilang sama orang sebelah, kalau ada orang sebelah, bilang sama orang di sebelah Anda. Kalau ada 2 orang di sebelah Anda, cari muka yang paling menderita. Bilang sama muka paling menderita, jangan jadi Kristen kutu loncat. Bilang sama sebelah, jangan jadi Kristen kutu loncat. Sebab tidak mau urutan. Ada orang berkata begini, kalau tidak mau progres, kalau hanya mau progres, tapi tidak mau proses, makanya dia cuma jadi tukang protes. Sama-sama bilang cuma mau progres. Sama-sama bilang cuma mau progres, tapi tidak mau proses. Nanti jadi tukang protes. Sekali lagi, kalau cuma mau progres, tidak mau proses, nanti jadi tukang protes. Bilang sama sebelah, sekali lagi bilang sama sebelah, muka paling menderita tadi. Bilang jangan jadi Kristen tukang protes. Saya tahu kita Kristen Protestan, tapi Kristen Protestan bukan Kristen tukang protes.
Kata Kristen Protestan dari kata protestamen berarti yang percaya pada Injil, yang percaya pada New Testament, perjanjian yang baru. Jadi bukan tukang protes, jangan ditanya orang awas, Bapak Ibu Kristen kemudian ditanya Kristen Protestan itu apa? Kristen tukang protes, sebab dulu Martin Luther protes sama gereja, salah. Protestan itu berarti protestamen, bilang sama sebelah jangan jadi Kristen tukang protes. Iya, sebab orang cuma mau progres, mau berhasilnya, tidak mau proses, tidak mau kerja kerasnya. Orang cuma mau berkatnya, tidak mau taatnya. Orang mau berkatnya, tidak mau kerja kerasnya. Tidak bisa, semua ada urutan. Semua itu ada urutannya. Anda kerja keras dulu, Anda akan lihat hasil. Anda percaya Tuhan dulu, Anda lihat berkat Tuhan. Anda taat dulu, maka Anda akan menuai apa yang Anda taat. Selalu ada urutan. Sama-sama bilang ada urutannya. Jadi hidup harus berdasarkan urutan. Tuhan bekerja ada urutannya. Nah, mari kita lihat kembali ke Matius 1 ayat 19. Lihat prosesnya. Tadi saya berkata progres tanpa proses bikin kita jadi tukang protes. Nah, mari lihat prosesnya. Lihat proses. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Nah, kata tulus hati bahasa aslinya dikaios, D-I-K-A-I-O-S. Dikaios. Sama-sama bilang dikaios. Nah, apa itu dikaios? Dikaios kalau saya bisa terjemahkan mentah-mentah, dikaios tulus hati diterjemahkan sebagai lurus hati. Dikaios kalau diterjemahkan mentah-mentah berarti sesuatu yang benar. Sesuatu yang tidak bengkok. Jadi kata tulus hati berarti hatinya lurus. Hatinya benar. Hatinya tidak bengkok. Nah, kata lurus di sana kalau saya bisa perdalam, saya percaya kata lurus di sana harusnya diterjemahkan hati yang diluruskan. Jadi ketulusan itu bukan sifat bawaan lahir. Dari sononya dia Pak, orangnya memang udah begitu baik. Kalau saya kakaknya ceplas-ceplos kasar, dia baik. Bukan, tulus bukan sifat bawaan orok. Tulus adalah sifat yang lahir dan dibentuk dari sebuah kehidupan yang ditempa. Dikaios lurus itu seperti sebuah bongkah besi. Bongkahan besi ini selama masih berupa bongkahan tidak bisa dipakai untuk segala sesuatu yang baik. Bongkahan besi ini supaya bisa dipakai jadi pipa, jadi pisau, jadi kabel, itu hanya bisa dipakai apabila lebih dahulu diluruskan. Dibuat plat yang lurus. Hidup ini tidak benar-benar bisa dipakai oleh Tuhan selama belum diluruskan. Hidup ini tidak benar-benar bisa maksimal dengan Tuhan kalau masih ada bengkoknya. Jadi Tuhan harus meluruskan. Nah, untuk meluruskan hati kita ada nomor satu, dipanaskan. Dipanaskan. Nah, masalahnya kita manusia ini harusnya bisa belajar dalam segala keadaan. Keadaan baik, keadaan tidak baik, kita bisa belajar dalam segala keadaan. Yang setuju katakan amin. Konghucu pernah bilang begini, Konghucu berkata, orang bodoh sudah mengalami sesuatu, tidak belajar apa-apa dari pengalaman itu. Kemudian dia berkata,
Beda dengan orang pinter. Orang pinter sudah mengalami sebuah keadaan, dia belajar sesuatu dari pengalaman tersebut. Tapi dia bilang ada yang lebih baik dari orang pinter, yaitu orang bijaksana. Orang bijaksana tidak perlu mengalami sebuah pengalaman baru belajar, cukup lihat pengalaman orang lain, dia sudah bisa belajar dari pengalaman orang lain. Jadi Anda lihat manusia bisa belajar dalam segala keadaan. Yang setuju sama-sama bilang amin. Tapi dasar manusia kepala batu, kepala angin, baru mau belajar selalu di waktu mana? Manusia lebih mudah belajar di waktu susah atau waktu senang. Kalau ada yang jawab senang, berbahagialah dapat jemaat begitu. Tapi banyaknya manusia kepala batu, kepala angin, sering kali mau belajar di waktu baru mau susah. Jangan-jangan ini cuma kepikiran, jangan-jangan. Itu sebabnya Tuhan kasih banyak masalah diizinkan ada dalam hidup kita supaya kita belajar. Nah, Anda lihat, tetapi ketika Anda mengalami sebuah persoalan kehidupan, Anda dipanaskan di dapur api, biarlah masa persoalan menjadi masa pembentukan kita. Masa persoalan menjadi masa pembentukan. Tapi kalau cuma dibakar di api, Anda tidak lurus. Kalau dibakar di api, Anda meleleh namanya. Oleh sebab itu untuk proses pelurusan, waktu Anda mulai dipanaskan dan besi itu panas, perlu palu yang menempa hidup kita supaya kita bisa lurus. Jadi waktu besi itu mulai panas, ada yang pukul. Waktu dipukul dia mulai bengkok ke bawah, diputar batangnya. Dipukul lagi dari atas. Dia bengkok lagi, diputar lagi, terus sampai dia lurus. Hidup ini kalau bengkok harus banyak dipukul. Dipukul oleh palu. Apa itu palu dalam Alkitab? Palu dalam Alkitab adalah lambang dari firman Tuhan. Makanya kata di kaios itu dekat dengan kata dake yang berarti ajaran. Jadi waktu Anda sementara mengalami persoalan, Anda ini harus banyak dipukul oleh firman. Mobil kalau penyok, Anda bawa ketok magic. Hidup kalau bengkok harus diketok firman. Nah, bilang sama sebelah, kamu perlu diketok firman. Anda harus dipukul supaya lurus. Lurus firman dipukul. Ini orang sudah susah, rumah tangga rusak, kerjaan hancur, dinasihati firman nolak. Heran saya. Hidup sudah bengkok, hidup belum beraturan, sudah dipanaskan di dapur api, Anda tidak izinkan firman membentuk. Firman harus membentuk. Makanya dalam gereja pemuritan itu penting. Sama-sama bilang pemuritan. Pemuritan adalah proses pembelajaran terus-menerus sampai kita bisa melakukan apa yang diajarkan. Sekali lagi, pemuritan adalah proses pembelajaran terus-menerus sampai kita bisa melakukan apa yang diajarkan. Tujuan dari pengajaran bukanlah supaya kita tahu apa yang diajarkan. Tujuan dari pengajaran adalah supaya kita bisa melakukan apa yang diajarkan. Sekali lagi, Anda dan saya diajar firman oleh pemimpin rohani, oleh hamba Tuhan, oleh gembala. Anda diajar firman bukan supaya Anda pinter firman. Anda tahu firman, Anda pinter firman, Anda pinter khotbah, Anda pinter melayani tidak membuat kami pendeta bangga. Jujur, sebagai pemimpin rohani, saya di komunitas saya berkata, saya tidak bangga engkau tahu firman. Yang membuat saya berhasil bukan karena engkau tahu firman, yang membuat saya berhasil ketika engkau bisa melakukan firman. Itulah keberhasilan kami sebagai gembala. Itulah keberhasilan kami sebagai pemimpin rohani. Itulah keberhasilan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Itulah keberhasilan kami sebagai seorang pendeta. Jemaat yang kami layani bisa melakukan firman.
Makanya amanat agung Matius 28 ayat 20 Tuhan Yesus berkata, dan ajarlah mereka melakukan. Tujuan dari pengajaran bukan pengetahuan. Tujuan dari pengajaran adalah supaya kita bisa melakukan. Anda harus tahu dulu, tetapi Anda tahu bukan supaya dibangga-banggain. Anda tahu supaya Anda bisa melakukan. Jadi selama kita belum melakukan, selama Anda sebagai jemaat belum melakukan, jangan salahkan apabila ibu gembala, apabila kepemimpinan gereja terus menerus mengkhotbahkan hal yang sama. Ada orang bilang, Pak Doni khotbah mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur terus. Udah tahu Pak Doni, ajar yang lain, pewahyuan yang baru. Akhir zaman bagaimana, bumi mau kiamat bagaimana, antikristus mau datang bagaimana, kemudian progres keselamatan bagaimana, teologi keselamatan bagaimana. Saya bilang tunggu dulu. Persoalan kenapa saya khotbah soal mengucap syukur terus menerus, sebab sebagai pemimpin rohani di komunitas saya lihat ada orang ketika ada dalam keadaan sulit, sukar untuk mengucap syukur. Kalau Anda belum bisa mengucap syukur di keadaan yang sulit, maka jangan salahkan kalau saya terus menerus khotbah soal mengucap syukur. Pak Doni, dulu waktu hidup lagi baik, saya kan sudah mengucap syukur. Cuma sekarang ya Pak Doni, memang ada masalah-masalah ya, keadaan lagi sulit. Anggaplah ngeluh-ngeluh sedikit itu pelampiasan emosi. Sudahlah Pak Doni, salah saya bilang. Kalau Anda lagi senang, Anda mengucap syukur, semua orang juga bisa. Waktu Anda sulit sukar, Anda tetap mengucap syukur. Tidak semua orang bisa. Hanya mereka yang sudah dididik, hanya mereka yang sudah dilatih, hanya mereka yang sudah dimuridkan, hanya mereka yang sudah diajarkan, hanya mereka yang sudah mengalami kenyataan firman. Hanya merekalah yang tetap bisa mengucap syukur sekalipun keadaan sulit. Pak Doni murah hati. Cari ke khotbah yang lain, murah hati terus, murah hati. Masalahnya Bu, saya lihat Anda sudah tidak murah hati. Anda sudah tidak baik sama orang. Anda sudah tidak peduli dengan orang. Iya Pak, dulu waktu ekonomi lagi bagus. Iya saya kan sudah bantu panti asuhan A. Saya sudah bantu pembangunan gereja A. Saya sudah tolong pendeta A. Saya sudah tolong jemaat banyak orang. Hidup sekarang lagi susah Pak. Aduh Pak, ekonomi lagi sekarang lagi tidak gampang Pak. Nomor rekeningnya tambah tipis. Kalau saya murah hati, nanti uang di rekening habis. Emangnya gereja mau jaga saya? Amit-amit jangan bocah. Masalahnya Bu, Anda punya banyak, Anda tolong orang, Anda punya banyak, Anda beri sebagian kecil dari apa yang banyak Anda miliki. Semua orang juga bisa. Waktu Anda tidak punya banyak, Anda tidak kehilangan murah hati. Bukan jumlah uangnya, mungkin Anda kasih tidak banyak. Mungkin Anda hanya tolong tenaga, mungkin Anda hanya beri support, mungkin Anda hanya beri nasihat. Tetapi Anda tetap tidak kehilangan murah hati. Walaupun Anda sendiri sementara sulit, Anda tetap memberi murah hati. Tidak semua orang bisa. Hanya mereka yang sudah dimuridkan, hanya mereka yang sudah dilatih, hanya mereka yang sudah diajar, hanya mereka yang sudah didisiplinkan, hanya mereka yang melakukan itu. Jadi selama Anda belum melakukan, jangan marah kalau pendeta khotbah itu terus. Introspeksi diri, jangan-jangan saya belum melakukan. Amin. Malam kudus sunyi senyap sudah. Makanya dia ditempa. Kalau sudah dia lurus, tukang besinya akan dinginkan. Dan ketika didinginkan, sudah tidak dipanaskan, itu tandanya sudah lurus. Tinggal dipoles. Kalau sudah lurus,
Mau coba dibengkokkan sudah sukar. Sebab sudah lurus. Lihat ayat 19 tadi. Lihat Matius 1:19. Matius 1:19. Hati tulus, hati Yusuf sudah lurus ketika keadaan mencoba dia untuk tergoda mencemarkan nama baik Maria. Dia memilih tidak mau mencemarkan nama baik Maria. Perut Maria kalau tambah gede, saya tanya, perut Maria tambah gede hamil. Siapa tersangka nomor 1 dari perbuatan itu? Yusuf. Orang pasti bilang gara-gara lu cup. Yusuf akan berkata, loh bukan saya. Orang bilang cup, kamu kemana-mana sama Maria masa bukan kamu. Kalau Ucup coba membela diri, swear bukan saya. Mana Maria? Bawa kemari. Ayo kita tes. Ayo kita cek. Tanya Maria. Saya bisa membela diri. Yusuf mencoba membela diri. Justru menghancurkan nama baik Maria. Apakah dia tidak boleh membela diri? Dia benar. Tapi ini tulus. Orang tulus ketika coba dibengkokkan oleh keadaan, coba dibengkokkan oleh tuduhan-tuduhan manusia, dia tetap lurus. Makanya Amsal berkata apa? Amsal 22. Didiklah orang muda, saya tambah di masa mudanya, jalan yang patut baginya, supaya pada waktu dia tua, dia tidak, ya ampun, tidak ada yang hafal. Dia tidak, gimana mau melakukan firman kalau nggak tahu firman. Dia tidak menyimpang dari jalan itu. Dengan kata lain dia tidak bengkok. Menurut Amsal kalau hati sudah lurus, keadaan coba buat bengkok, dia tidak bengkok, dia tetap lurus. Hati kalau sudah lurus, Amsal 22 ayat 6. Hati kalau sudah lurus, dikasih uang segepok berapapun untuk korupsi, Anda tidak akan korupsi, Anda tetap lurus. Bu, hati kalau sudah lurus, diomongin tetangga sebelah, hati Anda sudah tidak panas, Anda tetap. Pak, hati kalau sudah lurus, biar perempuan pakai rok mini sependek apapun juga, Anda nggak noleh tetap. Satu kali saya bilang begitu, ada ibu-ibu di belakang teriak, masa? Ini jemaat sekarang luar biasa. Disuruh hafal ayat, enggak ada yang nyahut. Pas ada ayat enggak sesuai, dikomentari. Pinter sekarang komen. Jemaat TikTok ya begini nih, pinter komen. Saya cuma mau bertanya satu hal. Suaminya siapa sih sampai istrinya ngomong begitu? Lurus. Kalau Anda sudah lurus, masa tuanya Anda tidak ada bengkok, Anda lurus. Amin. Ayat 20. Cuma satu orang yang bilang amin dari tadi. Sudah keringatan, urat leher keluar, muncrat kanan, muncrat kiri. Ampunilah mereka ya Tuhan. Lihat hasil kalau hati lurus. Matius 1:20. Tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud. Jadi Anda lihat Yusuf ketika mau melakukan sesuatu sebelum memberi waktu untuk berpikir. Hati kalau panas, Bapak Ibu, jangan langsung keluar di mulut. Sebab hati panas kalau keluar di mulut, kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang bikin orang lain juga panas. Hati kalau perih luka, jangan langsung keluar di mulut. Kalau keluar langsung di mulut, maka yang keluar juga adalah kata-kata yang bikin luka orang lain. Hati kalau takut, jangan langsung keluar di mulut. Sebab kalau hati takut keluar di mulut, maka kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang bikin kita tambah takut. Harus selalu singgah di otak dulu. Di otak adalah waktu bagi kita mempertimbangkan. Kita mengatur kata-kata kita. Kita menimbang kata-kata kita. Kita merencanakan kata-kata kita.
Sebab barang siapa suka menggemakannya, dia makan daripadanya. Kata-kata Anda dan saya harus diatur dengan baik. Tapi bukan hanya itu, perhatikan baik-baik ketika dia menimbang, dia memberi waktu untuk berpikir. Dia memberi waktu untuk berpikir matang-matang. Lihat, datanglah malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Waktu bagi kita untuk menimbang, itu jadi ruang bagi Tuhan untuk mengintervensi, campur tangan dalam hidup Anda dan saya. Amin, amin. Terima kasih yang bilang amin. Dengar. Anda dan saya harus beri ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Sebab sekalipun orang tulus hati, bisakah orang tulus hati buat salah? Bisakah orang tulus hati bermaksud baik tetapi salah ditangkap kebaikannya? Bisa. Bisakah orang tulus hati tetap mengambil keputusan yang tidak benar? Bisa. Dalilnya mana? Mazmur berkata tadi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang apa? Jadi orangnya hidupnya bagaimana dengan Tuhan? Berkenan. Yang menetapkan langkahnya siapa? Tuhan. Tuhan yang tetapkan langkahnya, hidupnya berkenan. Masih bisakah dia salah? Masih bisakah dia gagal? Masih bisakah dia jatuh? Bisa, sebab dia berkata Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, hidupnya berkenan kepadanya apabila dia jatuh. Jaminan Tuhan bukan kita tidak pernah jatuh. Jaminan Tuhan bukan berarti kita tidak pernah salah. Jaminan Tuhan bukan berarti kita tidak pernah gagal. Jaminan Tuhan kalau Anda jatuh, Anda salah, Anda gagal, Anda tidak tinggal tetap dalam kejatuhan. Anda tidak tinggal tetap dalam kesalahan. Anda tidak tinggal tetap dalam kegagalan. Anda tidak tergeletak sebab tangan Tuhan yang menopang. Anda tidak jatuh tuh, Anda akan bangkit kembali. Amin, amin. Orang tulus masih bisa buat salah, bisa. Tetapi ini fungsi dari ketulusan. Ini fungsi dari hati yang lurus di hadapan Tuhan. Ketika dia lurus, waktu dia mau berbuat sebuah kesalahan. Matius 1 ayat 20. Tuhan intervensi. Tuhan meluruskan. Makanya Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Tugas kita hanya percaya pada Tuhan dengan segenap hati. Tidak bersandar pada pengertian sendiri. Tugas kita hanya mengakui Dia dalam segala laku kita. Artinya kita meluruskan hati kita. Tapi waktu hati kita lurus, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. 2026 bagaimana Pak? Sudah bulan kedua belum ada perubahan. Lurus saja ini hati. Soal sisanya di depan 2026 bagaimana? Kalau ada banyak bengkok-bengkok turbulensinya, percayalah Tuhan yang akan meluruskan jalanmu. Percaya pada Tuhan. Akuilah Dia dalam segala laku. Akuilah Dia dalam segala. Orang Kristen sekarang tidak suka mengakui Tuhan dalam segala laku. Mengakui Tuhan berarti melibatkan Tuhan sebagai sumber utama kenapa kita melakukan sesuatu. Hari ini orang Kristen tidak. Ini contoh paling sederhana, paling kecil sepele. Orang Kristen tidak suka mengakui Tuhan dalam segala laku. Kalau tulis WA sesama orang Kristen, salam paling bawah pasti tulis GBU. Apa itu GBU? God bless you. Tapi saya bacanya GBU. Gua butuh uang. Makanya saya jawab balik, GBU juga.
Dia pikir Pak Doni balas God bless you juga. Dia tidak tahu Pak Doni jawab, gua juga butuh uang. TYM. Saya tanya, tulis TYM dan tulis Tuhan Yesus memberkati, memangnya lebih mahal Tuhan Yesus memberkati daripada TYM? Data yang dibayar lebih mahal? Sama, kenapa tidak tulis Tuhan Yesus memberkati? TYM. Hah? Sekarang susah bilang Tuhan ya. Ini orang luar biasa loh, ini orang. Kebetulan. Kenapa nak bilang haleluya puji Tuhan? Sekarang sudah jarang saya dengar haleluya, sudah jarang juga saya mulai dengar puji Tuhan. Tidak melibatkan Tuhan dalam segala lakumu. Oh ini pinter, iya sekolah bagus sih. Biar sekolahmu bagus, kalau otakmu Tuhan tidak ciptakan benar, gimana kamu bisa jadi baik? Kenapa sudah nggak ada puji Tuhan? Puji Tuhan, orang tua bisa kasih sekolah yang baik. Tapi di depan selalu puji Tuhan. Orang tuamu miskin bisa kasih kamu sekolah bagus. Yang tulis-tulis TYM bertobat. Aduh, sekarang susah. Tapi kalau kita akui dia dalam segala laku, dia meluruskan jalan kita. Kejadian 20 ayat 3 saya selesai. Kejadian 20 ayat 3 sampai ayat ke-6. Kalau pendeta bilang sudah selesai, sebentar lagi semua jemaat dalam hati berkata, haleluya. Tetapi pada waktu malam satu kali, ada raja orang Filistin, Abimelek, ngambil Sarah jadi istrinya. Ini Sarah luar biasa. Nenek-nenek 70, 80, 90 tahun masih bisa bikin cowok-cowok raja. Ini bukan cowok biasa. Kalau cowok kere sudahlah. Tapi ini raja. Raja itu pilihannya tidak sembarang. Raja kesemsem. Bukan cuma satu, dua raja kesemsem. Luar biasa. Saya berdoa ibu-ibu terima urapan awet muda dari Sarah dalam nama Yesus. Sampai tua kelihatan cantik. Tapi kalau sudah begitu terima, jangan sampai jatuh dalam perselingkuhan. Hati-hati. Waktu diambil jadi istri, pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi. Serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu. Sebab dia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, belum tidur dengan Sarah. Berkatalah dia, Tuhan apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku dia saudaraku dan perempuan itu sendiri telah mengatakan dia memang saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan apa Bapak Ibu? Dikaios, hati yang tulus, lurus tidak bengkok dan dengan tangan yang suci. Perhatikan dia berkata, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan sekali lagi, hati yang tulus, dikaios. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Pemain musik tolong. Satu kali Tuhan datang sama Abimelek di mimpi. Tuhan bilang, Abimelek kamu mesti mati. Abimelek berkata, ada salah apa? Kenapa tiba-tiba Tuhan bilang aku mesti mati? Dengan sayapmu. Kenapa aku harus mati? Tuhan bilang, masa tidak ada salah? Perempuan yang kamu ambil tadi siang, itu sudah ada suaminya. Kamu harus mati. Kemudian dia berkata, Tuhan, dari mana aku tahu dia itu sudah bersuami? Laki-laki yang Tuhan bilang suaminya, saya tanya itu. Kamu siapanya dia? Dia bilang, aku saudaranya dia. Memang betul saudara-saudara misan saudara sepupu. Tetapi dia tidak bilang bahwa itu saudara misan saudara sepupu yang dijadikan istri. Dusta yang menyesatkan dan paling menyesatkan adalah dusta setengah kebenaran. Dusta yang berakar mengambil akarnya kebenaran. Untuk memastikan aku tanya pada perempuan itu. Hubunganmu dengan dia, pria itu siapa? Apa hubunganmu? Dan dia membenarkan betul dia adalah saudaraku. Tapi sekali lagi dia tidak kasih tahu bahwa laki-laki itu juga adalah suaminya.
Aku pikir dia single, kok ambillah dia jadi istriku. Tuhan, Engkau yang memeriksa hati. Engkau tahu hatiku dikayos, tulus, lurus, benar, tidak ada bengkoknya. Dan tanganku suci. Ayat 6. Waktu Roh Kudus buka pertama kali, Roh Kudus buka ayat ini pertama kali bagi saya nangis. Kenapa nangis? Sebab Roh Kudus bilang begini. Perhatikan ayat 6. Tiba-tiba Tuhan bilang, Abimelech, aku tahu hatimu tulus. Itu sebabnya aku mencegah engkau supaya engkau tidak berbuat dosa terhadap aku. Abimelech ini hari ini modern, kalau ditanya orang Kristen, bukan, kemungkinan besar orang jawab bukan orang Kristen. Tapi yang luar biasa karena hatinya tulus. Waktu dia mau buat salah, Tuhan datang sendiri, cegah dia supaya dia tidak berdosa di hadapan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau mau salah, Tuhan cegah. Kalaupun sudah salah, dia sanggup meluruskan semua yang bengkok. Yang penting hati ini lurus di hadapan Tuhan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. ku mengangkat Tanganku aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kuatan dan pelindung. Oh, bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Perhatikan kalimat ini. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kalimat terakhir dia berkata, Kau ku nantikan, Kau ku sembah, Yesus Raja. Yesaya 40 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan menerima kekuatan baru. Harusnya kalau begitu semakin lama kita menanti-nantikan Tuhan, iman kita makin kuat atau makin lemah? Menurut ayat itu, makin lama kita menunggu pertolongan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, harusnya iman kita makin kuat atau makin lemah? Makin kuat. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Tapi kenapa kenyataannya orang semakin lama menanti-nantikan Tuhan, imannya justru makin lemah? Sebab jawaban saya, jangan-jangan mereka tidak pernah menanti-nantikan Tuhan.
Kata menanti bahasa aslinya salah satu artinya adalah intertwine. Dua tali berbeda dililit menjadi satu. Itu sebabnya Yusuf memberi waktu untuk mempertimbangkan. Waktu pertimbangan kita adalah waktu di mana kita menunggu Tuhan melilitkan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Melilitkan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, agenda kita dengan agenda Tuhan, keinginan Tuhan dengan, sehingga keinginan Tuhan itu menjadi keinginan saya. Kehendak Tuhan menjadi kehendak saya. Caranya Tuhan menjadi hanya ketika kita belajar melilitkan. Disitulah kita akan menunggu, dan semakin lama kita menunggu, kita semakin kuat. Iman kita makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Kenapa? Kita jadi satu dengan Dia. Melilitkan. Kata religion bahasa Inggris berasal dari kata Latin religare. Re ulang, ligare ikat. Religare mengikatkan ulang. Tadinya dua tali yang terpisah diikat kembali menjadi satu. Waktu penantian, waktu pertimbangan adalah waktu di mana kita justru ini rahasianya. Ikatkan sehingga ketika salah Tuhan akan mencegah. Dan sekalipun Anda gagal, Tuhan akan meluruskan jalan Anda. Biarlah keinginan Tuhan jadi keinginan kita. Agenda Tuhan jadi agenda kita. Kehendak Tuhan jadi kehendak kita. Lilit jadi satu. Tali tiga utas dililit menjadi satu. Dialah Tuhan di tengah-tengah Anda dan saya. Mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Dan saya serahkan kepada pekerjaan selanjutnya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Sembah Dia, serahkan rencana Anda, serahkan seluruh hidup Anda, serahkan masa depanmu. Izinkan Tuhan campur tangan, izinkan Tuhan campur tangan, izinkan Tuhan campur tangan. Potonganku di tempat maha tinggi. Saya serahkan. Ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan. Kami mengundang Bapak Michael Cipta Putra untuk menaikkan doa. Menyerah Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan Tuhan, Kau ku nantikan. Sekali lagi katakan, Kau ku nantikan ya Bapa. Nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh ya Tuhan, dengan apakah kami memperbarui kehidupan kami? Dengan apakah kami menanti-nantikan Engkau Tuhan? Hanya selalu dekat kepadamu ya Bapa. Untuk selalu menjalin hubungan yang akrab. Menjalin hubungan yang selalu mengingini apa yang menjadi kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia ya Bapa. Biarlah firman, benih-benih firman-Mu yang sudah tertanam dalam hati kami boleh kami lakukan dalam tiap-tiap langkah-langkah kehidupan kami Tuhan.
Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang selalu beruntung. Yang selalu bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau selalu meluruskan hati kami. Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan dalam jalur yang sudah Engkau tentukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah berbicara di tempat ini Tuhan. Engkau mau berkati dengan berlipat kali ganda. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Apapun semuanya itu ya Bapa, Engkau membuatnya berhasil sesuai dengan rencana-Mu. Dan juga khusus Tuhan untuk jemaat-Mu yang berada di tempat ini. Biarlah Engkau tetap mau mendewasakan ya Bapa. Dengan firman-firman yang berkualitas. Dengan firman-firman yang boleh membangun kehidupan rohani kami. Sehingga sekali lagi ya Tuhan, jemaat-Mu berada di tempat ini, boleh selalu memperbaharui kekuatannya dalam tiap langkah mengikut Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga tak lupa khusus berdoa ya Bapa pada pagi hari ini untuk saudara kami, saudara Luki, yang saat ini sedang terbaring dengan tubuh yang sakit, sedang terbaring dalam kelemahan di rumah sakit ya Bapa. Tuhan, Kau mau melihat dari keluarga ini, Kau mau melihat kesetiaan dari orang tuanya, Engkau mau melihat kesetiaan dari keluarganya. Biarlah kami mohon Tuhan pada pagi hari ini, kami memanggil nama-Mu, kami boleh menyatukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Campur tangan Tuhan, pulihkan Tuhan, sembuhkan. Engkau sanggup membuat dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bahkan Engkau sanggup menyembuhkan dan memulihkan segala kelemahan dan sakit kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Bapa sisa dari ibadah kami pada siang hari ini. Hanya dalam satu nama yang besar. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Atas nama Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat, kami ucapkan banyak terima kasih buat Bapak Pendeta Doni Tatimu atas pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak, semakin giat memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Pengumuman saudara, kita sama-sama mau mendoakan saudara kita yang tadi sudah didoakan sama Bapak Michael ya, saudara kita Bapak Luki mengalami pendarahan otak habis jatuh di kamar mandi. Saudara, kita sama-sama mendoakan biar Tuhan yang menyertai dalam setiap proses penyembuhannya. Haleluya. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Haleluya. Bersama Yesus semua beres kabeh. Haleluya. Memang banyak masalah, kadang datangnya silih berganti, janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Salah, terkadang datangnya silih berganti, janganlah takut dan gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Dan kita sama kembali berdiri saudara. Kita akhiri pagi kita pada pagi hari ini. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti, janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti, janganlah takut dan gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, Kembali kami undang Bapak Pendeta Doni Tatimu untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat Pak. Banyak mas
ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, oh. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, oh. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Haleluya. Bapa dalam surga, mari kami bawa sekali lagi kepadamu Tuhan. Engkau Bapa pencipta seluruh alam semesta. Engkau Bapa yang pantas untuk kami layak dan puji. Kami mengucap syukur buat seluruh peribadatan kami, mulai dari awal sampai pada akhir. Dan biarlah hanya namamu yang dipermuliakan dan pribadimu yang dinyatakan, baik dalam pujian kami, dalam doa kami, dalam firman Tuhan. Biarlah semua itu membuat kami mengenal Tuhan makin dalam. Membawa kami melihat pribadimu yang semakin sempurna, semakin bercahaya mulia yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah terang kebenaran itu benar-benar semakin terang, mengubahkan setiap kehidupan kami. Semua kegelapan kami disirnakan, semua ketakutan kami, semua dosa dan salah kami, semua kegagalan dan kesalahan-kesalahan kami, biarlah kami letakkan di bawah salib Kristus, salib kemenangan kami. Dan kami percaya lewat kebangkitan Kristus kami sudah menang bersama-sama dengan Engkau. Dan oleh sebab itu kami bawa mereka yang ada di tengah-tengah persoalan, mereka yang ada di tengah-tengah masalah, mereka yang di tengah-tengah pergumulan, baik apakah itu kesehatan, apakah itu ekonomi, apakah itu persoalan rumah tangga. Kami percaya Tuhan Engkau yang sanggup menolong. Sebab kami menyembah Tuhan yang hidup dan bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang bukan hanya mendengar doa, tapi Tuhan yang menjawab doa. Tuhan yang bukan hanya membuat janji, tetapi Tuhan yang menggenapi setiap janjinya menjadi ya dan amin. Dan sekali lagi kami bawa saudara Luki dalam tangan kasih sayang dan anugerah-Mu, yang sementara mengalami pendarahan di otak. Engkaulah yang menciptakan otak, Engkaulah yang menciptakan tubuh manusia, Engkaulah yang menciptakan saudara Luki. Selama dia ada dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, selama dia ada dalam rencana dan kehendak-Mu, Engkau hidupkan kembali, Engkau sehatkan kembali, buat mujizat. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Oh Tuhan, kami percaya bagi manusia bisa mustahil, bagi manusia bisa sukar dan tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami percaya kehendak dan rencana-Mu Tuhan dalam hidup Luki. Kami mau percaya Engkau punya kehendak untuk masa depannya. Kami mau percaya bahwa Engkau punya rencana untuk kehidupan masa depannya. Dan oleh karena kehendak dan rencana-Mu itulah, maka biarlah dia diselamatkan, dia disembuhkan, dia dipulihkan sempurna seperti sedia kala, bahkan lebih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah berkat yang sama tercurah dalam kehidupan setiap umat-Mu yang ada dan hadir di tempat ini. Mereka yang datang berkumpul, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, celebrate the glory of the Lord, yang merayakan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Oh, segala pujian hanya bagi Engkau selama-lamanya dan selama-lamanya. Oleh sebab itu berkatilah umat-Mu juga yang sekarang ada di tempat mereka masing-masing. Tuhan, Engkau berkati. Angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Bapa memberkati dan melindungi Engkau. Kiranya Dia menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan Engkau kasih karunia. Kiranya Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, pengurapan daripada Roh Kudus turun tinggal tetap dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga, masa depan kita, pekerjaan, kesehatan kita, pertemanan, persahabatan, pelayanan kita, mulai daripada siang hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, dilawat, diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.